menyampaikan firman Tuhan. Untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semua ketika kita sedang kepepet, mengalami masalah besar dalam hidup kita, sedang dalam keadaan betul-betul tidak ada jalan keluar, mari kita dengar firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami dengarkan. Tolong kami untuk memahaminya dan tidak lagi buat kesalahan yang sama dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 2 ayat yang keempat. Markus pasal 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Amin. Saudara sekalian, ada 4 orang membawa saudara mereka yang lumpuh untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di depan pintu orang banyak, penuh di situ. Saudara sekalian, ketika mereka melihat kondisi itu, mereka tidak marah karena mereka tahu ada begitu banyak orang yang perlu disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka melihat kondisi itu, mereka apa? Menurut saya mereka mengurut dada. Nah, mengurut dada, kemudian mereka lihat ke atas kepada Tuhan. Dan ternyata ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat jalan keluar daripada Tuhan, yaitu atap rumah itu. Mereka bawa orang itu ke atas, ke atap rumah. Kemudian saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka bobol atap itu, turunkan orang itu dari tilam, dan kemudian apa?
tepat di depan Yesus. Ada 3 hal yang patut kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik, dengarkan apa yang saya katakan. Yang pertama ialah jangan sekali-kali, seperti apapun yang terjadi, jangan pernah mempersalahkan orang untuk apa? Untuk pergumulan dan tantangan hidup yang kita alami. Mari kita semua bersama-sama belajar dari Tuhan. Firman-Nya dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal yang paling negatif sekalipun, saudara sekalian. Dan kita tahu melaluinya Tuhan sedang bekerja, katanya, untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita, kalau kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah komplain kepada orang lain, jangan pernah marah kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah jangan juga menyalahkan diri sendiri. Ya, mereka bisa bertengkar 4 orang ini, saudara sekalian. Tadi kan sudah saya ajak kita berangkat subuh-subuh. Waktu pagi-pagi tadi masih gelap, tapi kamu belum bangun. Kamu bilang, saya belum makan. Istri saya belum siapkan makanan untuk sarapan pagi. Kita kan jalannya jauh, hampir 1 hari. Saudara sekalian, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang terdekat juga. Seperti tadi, dia salahkan istrinya, kenapa masaknya lambat, sehingga tidak ada roti untuk dimakan, untuk sarapan, atau untuk bekal mereka di jalan. Boleh jadi karena perjalanannya jauh. Itu hal yang kedua. Terimalah kenyataan. Kenyataan hidup ini tidak senantiasa baik memang. Tetapi kalau kita bisa menerimanya dengan kata orang, bahasa orang lain, legowo, dengan luas hati, tidak menyalahkan orang, maka kita akan mengalami hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga ialah apa? Ketika kita mengalami masalah, mari pandang ke atas. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tidak menyembah gunung, tapi ia memandang ke atas seperti ini. Di atas puncak gunung ada langit. Di langit sana ada Tuhan yang bertahta. Sehingga ia memandang ke atas, karena jawabannya pada ayat kedua, pertolonganku ialah datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, saudara-saudara sekalian, saya bangga bila kita semua punya sikap hati seperti itu. Saya juga mengalaminya. Sesulit apapun yang saya hadapi, justru setelah saya tua sampai sekarang, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi Tuhan juga mengembalikan kepada saya. Karena saya selalu memandang ke atas kepada Tuhan, maka Tuhan kembalikan kepada saya berlipat kali ganda. Karena saya sampai ke mata saya, sampai kepada tahta Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Dia menciptakan langit dan bumi, Dia membentuk langit dan bumi ini, maka Dia juga bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, segala sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Baginya tidak sesuatu yang mustahil, bagi saya. Itu gunanya kita memandang ke atas. Dan orang tadi, 4 orang itu akhirnya berhasil. Dan orang yang mereka tadi pikul bersama-sama, 4 orang itu kemudian pulang dalam keadaan sembuh. Dan dia sekarang yang giliran memikul tempat tidurnya pulang sampai ke rumah mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami untuk selalu memandang ke atas kepada Tuhan ketika kami dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.